Halo, selamat berjumpa kembali. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membicarakan unsur-unsur pada lingkaran. Yang akan kita bicarakan adalah unsur-unsur pada lingkaran. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama titik pusat, kemudian yang kedua diameter lingkaran, yang ketiga jari-jari lingkaran, yang keempat busur lingkaran, yang kelima tali busur lingkaran, yang keenam juring lingkaran, yang ketujuh tembereng, yang kedelapan apotema lingkaran, kesembilan juring besar dan juring kecil, kesepuluh tembereng besar dan tembereng kecil. Jadi hanya mengetahui saja seperti apa sih bentuknya. Mari kita bahas satu persatu. Menurut KBBI, lingkaran adalah sebuah garis melengkung yang ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Lingkaran adalah sebuah garis melengkung yang ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nanti ada pengertian lingkaran menurut para ahli dan sebagainya. Namun yang kita bahas bukan masalah lingkarannya, tetapi nama-nama 10 tadi yang sudah Bapak sebutkan. Yang pertama titik pusat. Titik pusat lingkaran. Titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran ini. Inilah disebut titik pusat lingkaran. Kemudian yang kedua, diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu dari A sampai B, A sampai B. Ini disebut diameter lingkaran. Dari titik A sampai ke titik B. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter disimbolkan D. D-nya huruf kecil ya. Dari A sampai B ini namanya diameter. Simbolnya D. Yang berikutnya jari-jari lingkaran. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari disimbolkan R. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter. Jadi setengahnya. Sebagai contoh, ini OA, ini jari-jari. Kemudian dari sini ke sini juga jari-jari. Kemudian dari sini ke sini juga jari-jari. Jadi satu diameter itu ada dua jari-jari. Kalau satu jari-jari berarti setengah diameter. Yang berikutnya busur lingkaran. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu busur kecil dan busur besar. Akan tetapi, jika hanya menyebutkan busur lingkaran, yang dimaksud adalah busur kecil. Kalau di gambar ini yang namanya busur lingkaran itu
dari A sampai ke B. Ini yang merah nih. Ini busur nih. Busur lingkaran. Baik, berikutnya tali busur lingkaran. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar di samping, AC merupakan tali busur ini. A sampai C, ini tali busur. Tadi yang pertama, yang terdahulu ini busur lingkaran. Ini tali busur. Yang berikutnya, juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ini dua jari-jari nih. Ini jari-jari yang satu, ini jari-jari yang kedua, ini busurnya. Daerah inilah disebut juring. Jadi BOC, ya, B0C itu disebut juring. Dibatasi oleh 0B, 0C, dan BC, busur BC. Berikutnya tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nih, ini tembereng ya. Daerah yang berwarna biru ini disebut tembereng. Dibatasi oleh tali busur dan busur. Nih, dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini namanya tembereng. Berikutnya apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ya, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Itu apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat, ini titik pusat, dengan tali busur. Ini tali busur, ya, dihubungkan ke sini. Posisinya tegak lurus, ya. 0D inilah disebut apotema. Yang berikutnya tembereng besar dan tembereng kecil. Tembereng kecil itu yang ini, yang kecil. Nah, sisanya tembereng besar. Yang berikutnya juring kecil dan juring besar. Juring kecil itu yang ini, yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Juring yang besar yang ini. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan disiplin dan wajib mengenakan masker setiap saat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan materi yang berbeda.